Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, Saudara-saudara serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Irma Peters pada hari Selasa 10 Desember 2024, Mama dari Bapak Iskandar Mandar dan Ibu Pujiastuti Arifin, Oma dari Saudara Ardian Prasetya, dan Saudari Nadia Yulistria, anggota GKI Gading Indah. Jenazah telah dikremasikan pada hari Kamis 12 Desember 2024 di Krematorium Ukrida. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita pada hari Senin 9 Desember 2024, Ryu Yorison Wijaya, anak pertama dari pasangan Bapak Yohanes Hashim dan Ibu Rina Mutiara. Kita doakan agar Ryu dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Telah melangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Nikolas Setiawan, anggota Gereja Santo Yusuf Cirebon, dengan Saudari Veronica Suryadi, anggota GKI Gading Indah, pada hari Rabu 11 Desember 2024 di Gereja Katedral Jakarta. Pengumuman penting untuk para orang tua remaja. Ibadah remaja GKI Gading Indah kembali akan dimulai pada jam 8.45 mulai Januari 2025. Hal ini ditujukan agar kiranya Bapak Ibu sebagai orang tua juga tidak terlambat menghadiri kebaktian kedua. Bina Pranikah. GKI Cianjur mengadakan Bina Pranikah online pada hari Sabtu 11 Januari 2025 dan 25 Januari 2025. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat online. Rangkaian acara Natal. Natal Remaja akan diadakan pada hari Sabtu 21 Desember 2024 jam 5 sore di Aula TKK Penabur. Dan Natal Anak Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu 22 Desember 2024 jam 4 sore di Aula TKK Penabur. Dengan adanya perayaan ini, maka sekolah minggu yang biasanya diadakan pada pukul 9 pagi untuk tanggal 22 Desember ditiadakan. Info selengkapnya dapat dibaca pada Warta Jemaat online. Demikian pokok warta pada hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Sukacita dalam Pertobatan akan dipimpin oleh Pendeta Yunike Trikaya Sudi dari GKJ Jakarta. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat terkasih, kita akan menyalakan lilin Advent ketiga. Lilin ini mengingatkan bahwa setiap kita dipanggil untuk bertobat, sehingga sukacita yang penuh dapat terus dirasakan. Inilah sabdanya yang membawa sukacita. Demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7a. Ya Kristus, Sang Sumber Sukacita, biarlah sukacitamu hadir pada setiap kami. Datanglah
Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-soralah, hai semua orang yang tulus hati. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Silahkan duduk. Lihatlah, lihat ladang tuanku. Pohon-pohonnya semua mati.
Ada yang kecil, ada yang besar. Semua sama-sama kering. Tidak elok, tidak bersih. Jangan kau tanya buahnya. Andai saja tanganku sekuat kapak, pasti ku tebang pohon-pohon tak berguna ini. Buat apa? Hidup, tapi mati. Dicipta, tapi tak berarti. Aku ini sok benar, sok punya nyali. Aku pembual yang tak bercermin. Mana mungkin ku tebang mereka. Jangankan sekuat kapak, burung pipit terlalu berat untuk bertengger di dahanku. Di antara pohon-pohon kering, aku yang paling menyedihkan. Di antara pohon-pohon mati, aku paling mengenaskan. Oh, sumber hayat, pantaskah aku berharap padamu? Oh, sumber hayat, bolehkah aku merindu padamu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Maha Kasih, Engkau datang untuk merengkuh dunia dalam cinta-Mu. Namun, laku hidup kami tidak menunjukkan bahwa kami mengharapkan hadir-Mu. Kami mengabaikan penghakiman-Mu. Kami menyambut kebohongan sebagai kebenaran. Kami memanfaatkan sesama. Kami mengeksploitasi bumi yang Kau ciptakan. Kami tidak hidup dalam keadilan dan kedamaian. Dalam belas kasih-Mu kami memohon, ampunilah kami yang berdosa ini. Berilah kami hikmat untuk menyambut jalan-Mu. Tolonglah kami untuk mencari hal-hal yang kekal, sampai Kristus datang untuk menghakimi dunia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Yesus beri kau
setiap kita yang telah mengakui dosanya dan memohon pengampunan, kini sambutlah berita anugerah dari Tuhan menurut Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan mereka terhadap aku. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus, engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagi bumi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagi bumi. Hai waris kerajaan, Rajamu sambutlah. Siapkan kedatangan penghibur dunia. Dan stabil ke depan, nyanyikan Hosiana. Berharaplah padanya penuh dengan iman. Hai umat yang sengsara, Rajamu dirajam. Keluh kesah dan lara, niscaya Ia tahu. Lenyap selamanya, cemas dan duka cita. Ternyata Allah kita mengingat anaknya. Hai bangunlah saudara, Rajamu songsonglah. Yang datang berdendara, lembut dan mulia. Arahkanlah kamu, menyambut juru selamat yang mau menaruh rahmat selaku penebus. Mari berjaga-jagalah akan hari Tuhanmu. Hendaklah siap sedia selalu. Mari kita ikut Dia, Yesus Sang Juru Selamat, yang selalu menyertai sampai akhir zaman.
Hanya ada satu jalan menuju Bapa, melalui puteranya, Yesus Kristus Tuhanku. Mari kita ikut Dia, Yesus Sang Juru Selamat, yang selalu menyertai sampai akhir zaman. Bertobatlah dan percaya kepadanya. Kerajaan sorga sudah dekat. Hanya ada satu jalan menuju Bapa, melalui puteranya, Yesus Kristus Tuhanku. Yesus Kristus Tuhanku. Sebelum menyambut sabda Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang memelihara kehidupan kami hari demi hari sampai di hari Minggu pagi ini. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan dan berkat, baik itu berkat besar maupun kecil yang tidak kami sadari datangnya dari Engkau. Kami mau mensyukurinya dengan bersama-sama menyediakan diri, membuka diri kami untuk disapa oleh firman-Mu yang lembut dan keras itu. Dan biarlah firman itu tidak hanya mengusik hati kami, tetapi mendorong kami untuk melakukan sesuatu, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak sekadar menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, melainkan juga pelaku firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang akan menolong telinga kami untuk memperdengarkan sabda Tuhan, biarlah Tuhan juga mengurapi. Di dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Sefanya 3 ayat 14 hingga 20. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bersorak-sorailah hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu, Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan, Raja Israel, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, jangan biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan menyingkirkan malapetaka darimu, sehingga engkau tidak lagi menanggung cela.
Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua penindasmu, aku akan menyelamatkan yang lumpuh dan mengumpulkan yang tercerai-berai. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Sebab aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan matamu sendiri. Firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya. Haleluya, haleluya. Bersyukurlah padanya dan panggillah namanya.
Bacaan kedua diambil dari Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha.
Selamat pagi saudara-saudara. Salam kenal dari saya. Nama saya Eunike Trikaya Sudi. Saya pendeta jemaat, khususnya ditugaskan oleh majelis untuk jemaat anak, remaja, dan pemuda di GKJ Jakarta. Dekat, kalau ibu-ibu mungkin kalau ditunjukkan GKJ Jakarta yang mana, Tip Top Rawamangun. Nah itu biasanya langsung, oh Tip Top Rawamangun, tahu gitu. Nah sebelahnya ada bakso, ada kapau, sebelahnya itulah GKJ Jakarta. Kalau bapak-bapak mungkin ini ya, patokannya adalah Rumah Sakit Persahabatan. Nah depan kami berhadap-hadapan dengan Rumah Sakit Persahabatan. Saya pendeta ke-10 di GKJ Jakarta dan saya yang paling muda di sana karena saya baru 5 tahun menjadi pendeta jemaat di GKJ Jakarta. Salam kenal dan salam persaudaraan dari majelis dan jemaat di GKJ Jakarta untuk saudara-saudara jemaat di GKI Gading Indah. Saudara-saudara, minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent keberapa? Ketiga. Terasa atau tidak terasa? Terasa atau tidak terasa? Enggak kerasa. Kata banyak ibu-ibu yang sudah mempersiapkan kastengel gitu ya. Udah kerasa ini makin dekat Natalnya, minggu ketiga Advent. Dan minggu ini sering disebut juga sebagai minggu Gaudete. Makanya warnanya berbeda sendiri. Warnanya berubah dari ungu lalu menjadi pink, merah muda. Karena ini minggu yang secara khusus menandakan sukacita. Gaudete Sunday, bersukacitalah. Warna lilin dari ungu berubah jadi merah muda, menunjukkan keceriaan, kesukacitaan. Dan itu adalah lambang sukacita serta pengharapan. Maka tidak jarang dan tidak heran penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang semakin dekat, semakin sukacita dan semakin itu ditandai dengan hiasan Natal yang semakin ramai. Beberapa gereja punya punya desain dalam dekorasi ibadah menjelang Natal. Pertama sepi dulu minggu Advent pertama, nanti ditambahin di minggu Advent kedua agak sedikit lebih ramai. Minggu ketiga semakin ramai, kransnya semakin ada di mana-mana. Demikian juga jemaat yang ada di rumah, kransnya mungkin 1 dulu, nanti ditambahin tambah minggu, tambah banyak di rumah. Demikian juga di pertokoan, di mal, dan tidak ketinggalan juga di gedung-gedung gereja. Selain itu, tanda sukacita Natal seringkali bisa kita lihat dari kesibukan orang-orang di dalam mempersiapkan makanan, jajanan, suguhan menjelang Natal. Sudah memikirkan kan ini minggu ketiga, wah tinggal 2 minggu lagi, maka persiapan jajanan atau kue-kue diperbanyak, mulai pesan-pesan, mulai membuat. Banyak juga keluarga-keluarga yang kemudian mumpung 2 minggu lagi kita belanjanya sekarang. Kalau besok udah enggak cukup waktunya, ada persiapan, ada latihan di gereja dan lain sebagainya, kita belanja baju barunya, baju satu keluarga itu di minggu-minggu ini saja. Guna apa? Guna menyempurnakan penampilan agar semakin oke ketika Natal itu tiba. Dan gereja mulai dengan latihan-latihan drama, paduan suara, dan latihan lainnya untuk perayaan Natal. Pokoknya menjelang Natal semua orang sekarang disibukkan dengan berbagai macam persiapan ataupun kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Dan itu semakin bikin greget
Disitulah gregetnya persiapan Natal. Disitulah sukacitanya. Ketika gereja-gereja boleh ramai, ketika sore sampai malam hari, karena tiap-tiap orang persiapan. Happy gitu ya bareng-bareng, kerasa banget Natalnya. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, apakah sukacita semacam itu yang dimaksudkan? Apakah sukacita ini hanya tentang perlengkapan, hanya tentang pernak-pernik, hanya tentang persiapan kesibukan? Bagaimana jika ada saudara-saudara kita atau diri kita yang dengan keterbatasan ekonomi tidak mampu mempersiapkan apa yang disebut baju baru, apa yang disebut dengan makanan suguhan Natal, apa yang disebut dengan dekorasi-dekorasi? Bagaimana jika ada saudara-saudara kita yang oleh karena kondisi tertentu, entahkah itu sakit, entahkah persoalan di dalam keluarga, maka mereka tidak punya kemampuan untuk mempersiapkan pernak-pernik segala sesuatu itu menjelang Natal? Apakah mereka juga tidak merasakan sukacita? Apakah mereka juga tidak berhak bersukacita? Maka saudara-saudara, marilah kita memahami terang firman Tuhan yang diperdengarkan pada minggu Advent ketiga ini. Agar jelas kepada kita semua sukacita semacam apa yang hendaknya dialami oleh setiap orang percaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Benarkah sekadar sukacita yang tadi saya ceritakan, atau ada sukacita yang lain yang dimaksudkan oleh Tuhan? Pada bacaan yang pertama dalam Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20 tadi disampaikan bahwa kisah perjalanan umat pilihan Tuhan memang tidak mudah. Tidak dikatakan bahwa ketika bangsa Israel menjadi umat pilihan maka hidupnya langsung mudah, tidak. Tapi umat pilihan menjalani kehidupan juga dengan satu proses yang tidak mudah. Ada kalanya mereka harus mengalami masa-masa sulit, terlebih ketika mereka dalam masa pembuangan. Namun demikian, berkat pertolongan Tuhan Allah, mereka dibebaskan dari tanah perbudakan. Dan melalui nubuatnya, Zefanya memperdengarkan berita keselamatan kepada bangsa Yehuda. Setiap umat yang berharap kepada Tuhan Allah tidak akan lagi hidup dalam ketakutan dan kesedihan. Mereka akan hidup dalam sukacita yang besar bersama dengan Allah. Karena apa? Karena Tuhan Allah senantiasa menolong mereka yang lemah dan tidak berdaya. Dan ini janji pasti, garansi nih. Allah akan menolong mereka yang tidak berdaya dan lemah. Tuhan Allah akan mengubah dan membarui mereka di dalam kasih-Nya. Dan pembaruan yang dilakukan oleh Allah inilah yang akan mengubah tingkah laku mereka dari yang bebal jadi orang yang taat kepada Allah. Mereka yang semula memberontak menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia pada ketetapan perintah-Nya. Disinilah saya selalu kagum pada cara Allah. Saudara-saudara, sekadar intermezzo cerita. Pada usia 28 tahun, sekarang saya 32 tahun. 28 tahun saya dalam doa ulang tahun saya katakan pada Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan apakah saya mau menikah atau tidak menikah. Tetapi yang saya inginkan adalah saya ingin punya anak. Saya ingin punya anak, apakah itu adopsi ataukah itu orang Jawa itu bilang mupu,
ambil dari orang lain gitu ya, membesarkan. Saya ingin membuktikan suatu teori. Betulkah seorang anak yang dididik dengan cinta kasih yang besar dari mulai kecil sampai dia besar, cinta kasih ya, saya katakan cinta kasih, bukan hukuman, bukan cacian, bukan satu yang keras di dalam keluarga. Apakah anak yang didik dengan cinta kasih yang besar itu akan bertumbuh betul-betul jadi orang yang tangguh, orang yang baik, orang yang sukses? Saya ingin buktikan itu Tuhan. Kalau Tuhan ngajarin di dalam Alkitab dengan cinta kasih Tuhan yang besar, Tuhan bisa mendidik umat, saya juga pengen buktikan itu. Singkat cerita, saya malah disuruh Tuhan untuk menikah gitu ya. Menikah dan saya sekarang punya 1 orang anak usia 2 tahun. Dan saya sedang berusaha mendidik anak ini tidak dengan kata-kata yang keras, kasar. Saya didik anak ini seperti permintaan saya kepada Tuhan. Dengan kata-kata yang lembut, cinta kasih, perlakuan yang baik. Sebab saya terinspirasi dari cara Tuhan mengasihi umat Israel, bangsa yang bebal ini. Bagaimana umat yang memberontak ini malah diberi cinta kasih yang besar. Sehingga terjadi perubahan tingkah laku di dalam diri mereka dari yang memberontak menjadi setia. Dan pembaruan inilah yang mendatangkan pengharapan dan sukacita. Kesukacitaan dan keselamatan itu tidak hanya meliputi suasana hati, tetapi juga seluruh aspek kehidupan umat Israel. Mereka tidak akan lagi melakukan kelaliman atau bicara bohong lagi. Mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tenang. Tidak akan ada musuh yang mengganggu mereka. Tidak akan ada malapetaka yang mengancam mereka. Dan itu semua terjadi karena Tuhan berkenan membarui umatnya dengan nilai-nilai cinta kasih. Dan ia juga menjanjikan pada saatnya bangsa Yehuda, bangsa Israel ini akan keluar dari tanah pembuangan, akan dibawa pulang kembali ke tanah perjanjian dan keadaan mereka akan dipulihkan. Saudara-saudara, cara Tuhan mendidik dan membuat bangsa Israel bersukacita dengan cara yang luar biasa. Dalam masa sulit, dalam masa pemberontakan, Tuhan tetap tunjukkan kasih setia itu. Tuhan didik bangsa Israel dengan cara mencintai bangsa Israel. Dan seperti yang disampaikan Nabi Zefanya kepada Yehuda saat itu, Rasul Paulus pun menyampaikan hal yang senada kepada jemaat di Filipi, yaitu supaya mereka bersukacita meskipun sulit menemukan alasan mengapa mereka harus bersukacita. Seperti yang Rasul Paulus alami ketika sedang dalam penjara. Meskipun dia di penjara, dia tetap bersukacita. Ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang tadi diperdengarkan kepada kita semua, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Tidak ditulis, tidak disampaikan dalam konteks Rasul Paulus lagi happy, lagi hidupnya baik-baik saja, tidak. Pesan ini bersukacitalah ditulis ketika Rasul Paulus dituduh sebagai pengkhianat. Dituduh dan dimasukkan di dalam penjara. Kita pasti pikir bisa-bisanya lagi susah hidup lu. Masih ngomong, masih ngajarin kita buat bersukacita. Bisa-bisanya. Anak-anak zaman sekarang bilang ngadi-ngadi lu. Lagi susah hidupnya, masih bilang
dan mengajak bersukacitalah. Tetapi disinilah justru sukacita itu menjadi berbeda bagi orang percaya. Alasan bersukacita bagi orang percaya tidak hanya dibatasi oleh kondisi yang dialami saat itu, namun ada alasan yang jauh lebih kuat. Alasannya yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di kehidupan manusia merupakan kedaulatan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan berkuasa penuh atas apapun yang dialami oleh manusia itu. Sehingga ini menjadi garansi bagi kita semua untuk tidak mudah khawatir di dalam menghadapi masalah atau persoalan. Melainkan bawalah apa yang menjadi persoalan kita, keinginan kita itu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dengan demikian maka orang percaya harus senantiasa bersukacita seperti yang Rasul Paulus katakan, tidak tergantung pada keadaan yang dialami. Menarik sekali saudara-saudara, ini sangat berbeda dari ajaran di luar sana. Di mana hidup kita, happy kita, sedih kita ditentukan oleh orang lain, oleh lingkungan sekitar kita. Tetapi di sini Rasul Paulus mengajarkan bahwa sukacita kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Kamu mau happy, kamu mau nangis, kamu mau meratap, kamu mau sedih, kamu mau marah, itu kamu sendiri yang tentukan. Dari mana kamu menentukan? Karena kamu melihat masalah ini sebagai suatu masalah yang besar atau cara Tuhan memproses diri kita. Kamu sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Maka saya selalu katakan pada sahabat saya nangis kok. Kalau saya nggak kuat diomongin jemaat, saya nangis. Tapi nangis itu saya sendiri yang tentukan. Apakah saya mau nangis atau saya mau tetap happy, bersyukur. Karena mereka, maka saya dibentuk makin kuat. Kita yang menentukan, rasa syukur itu kita yang menentukan. Tuhan sedang memproses kita, atau ini bagian dari hukuman Tuhan kepada kita. Nah saudara-saudara, sukacita yang tidak dibatasi oleh situasi itu juga harusnya tidak hanya kita rasakan sendiri. Setiap orang yang telah bertobat dan dibaptis semestinya harus juga merasakan sukacita. Orang yang sudah bertobat dan dibaptis harus menampakkan buah dari pertobatan itu, buah dari sukacita itu. Seperti yang disampaikan Yohanes bahwa setiap orang yang sudah bertobat dan dibaptis harus benar-benar hidup sebagai pribadi yang berperilaku baik dan benar. Maka jika pertobatan itu dilakukan dengan kesungguhan, maka buahnya akan tampak dari sikap hidup sehari-hari. Maka ada 3 hal yang Yohanes Pembaptis katakan. Kalau kita sungguh-sungguh orang yang sudah bertobat dan dibaptis, maka buah pertobatan kita akan muncul melalui 3 hal. Yang pertama, dia akan peduli dan bersedia berbagi kepada orang lain. Di ayat 11 kita bisa membacanya. Orang yang betul-betul sudah menerima Kristus di dalam hidupnya, berubah, bersukacita, maka hidupnya akan kelihatan. Dia gemar berbagi, dia peduli kepada orang lain. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, maka bagikanlah kepada orang yang tidak punya. Barang siapa memiliki makanan, maka mesti juga berbagi kepada yang lain.
Di sini saudara-saudara, Yohanes Pembaptis berbicara mengenai apa yang dimakan dan apa yang dipakai. Anak Zakaria itu sedang membicarakan tentang kebutuhan primer yang dibutuhkan manusia untuk tetap jadi manusia. Dia menegaskan tentang pentingnya berbagi. Bukan berarti saudara-saudara kalimat Yohanes Pembaptis ini mengatakan kita nggak boleh punya baju cadangan. Katanya kan kalau punya 2 helai, bagikan pada yang lain. Ini bukan berarti kita tidak boleh punya baju lebih dari 1 atau lebih dari 2. Tidak boleh punya baju cadangan, tidak. Bukan itu maksudnya. Tetapi jangan sampai kita bingung mau pakai baju apa. Sementara tetangga kita tidak punya baju pantas pakai. Di rumah ini kita bingung ngeluarin dari lemari gitu ya. Natalan mau pakai yang mana? Ini warna merah kah, hijau kah, putih kah? Sementara kita tahu tetangga seberang rumah kita tidak punya baju pantas pakai. Kepedulian dan kesediaan berbagi dengan orang lain yang memperpendek jarak kesenjangan sehingga tatanan hidup kita akan lebih baik. Penderitaan itu akan terkikiskan. Gak ada yang lebih kaya, gak ada yang lebih miskin di dalam Natal ini. Semuanya berhak pakai baju yang pantas pakai. Maka ketika saudara lihat ada jemaat atau umat yang bajunya kira-kira, wah saya sudah lihat dia pakai 3 kali di dalam Natal. Mari kita punya inisiatif untuk juga membuat mereka berbahagia di dalam Natal ini. Bagi baju saudara yang masih pantas pakai. Atau lebih baik lagi, belikan yang baru. Jangan takut saudara jadi kekurangan. Tapi justru bagilah sukacita yang ada pada saudara, pada saudara-saudara yang saudara lihat membutuhkan. Itu bagian yang pertama, peduli dan berbagi. Bagian kedua, buah yang kedua adalah berkeadilan dalam perekonomian. Yaitu dengan cara tidak menagih lebih banyak dari yang seharusnya. Artinya, kita dipanggil untuk bersikap jujur dengan cara kalaupun mengambil keuntungan, saudara-saudara yang pengusaha, kalau saudara mau ambil keuntungan, janganlah kiranya keuntungan itu menjadikan orang lain mengalami penderitaan. Apalagi menjadikan orang lain tidak berdaya dan akhirnya terpenjara dalam utangnya. Boleh saudara ambil keuntungan, tapi jangan sampai keuntungan yang saudara ambil menjadikan orang lain mengalami penderitaan. Konteks di ayat 13 ini adalah pemungut cukai yang mengambil pajak sehingga yang dimaksudkan adalah dengan tidak mengambil lebih dari yang ditentukan. Lagi pula, kalau saudara punya jabatan, yakinlah jabatan itu amanat. Bukan alat untuk mengumpulkan kekuasaan dan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Kalaupun jabatan yang saudara punya sekarang, kedudukan yang saudara punya sekarang dipahami sebagai alat, maka jadikanlah jabatan itu untuk kesejahteraan banyak orang. Disitulah saudara menjadi berbeda dengan yang lain. Jangan ambil lebih dan gunakanlah jabatan itu sebagai alat kesejahteraan. Bagian ketiga, buah yang ketiga, kata Yohanes Pembaptis, jangan bertindak korup. Dengan cara apa? Dengan cara mencukupkan diri dengan gaji yang didapatnya, serta tidak merampas milik orang lain. Moralitas korup bermula dari ketidakpuasan pada apa yang diterima
ketidakpuasan pada apa yang kita miliki hari ini. Ah, kurang nih, gajiku kurang, THR-ku kok cuma di segini. Keuntungan usahaku kenapa cuma segini? Tidak puas. Ketamakan dan kerakusan menguasai kehidupan sehingga tega mengambil bahkan merampas yang bukan jatahnya. Dan Yohanes Pembaptis di sini menegaskan pentingnya rasa cukup. Manusia tentu boleh punya keinginan, tetapi jangan ngoyo. Boleh punya keinginan. Saudara mau usaha saudara menjadi besar, boleh. Tapi jangan ngoyo, jangan sampai kerakusan dan ketamakan itu menguasai. Jangan sampai keinginan itu mendorong kita menjadi preman-preman baru yang hobinya merampas dan memeras. Saudara-saudara, pada minggu Advent yang ketiga ini kita kembali diingatkan bahwa pertobatan itu bukan sekadar tentang berhenti berbuat dosa, tetapi juga tentang memulai hidup dengan kasih dan keadilan. Pertobatan sejati bukan hanya tentang mengakui dosa. Saya sudah kok mengakui dosa saya di hadapan pendeta, di hadapan penatua, sudah. Bukan sekadar itu, tetapi juga tentang mengubah cara hidup kita. Artinya kita diajak memutar haluan hidup yang semula hanya memenuhi segala keinginan diri sendiri ke arah hidup yang mengarah pada pembaruan yang berorientasi pada orang banyak, pada sesama, pada kerajaan Allah. Maka ketika hidup kita menghasilkan buah-buah pertobatan, kita akan merasakan sukacita. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini sudah jadi saluran berkat buat orang lain. Kalau kita bertobat, jangan bertobat sendiri. Nampakkanlah buah-buah itu juga kepada yang lain. Karena menjadi Kristen tak cukup untuk dirinya sendiri. Kristen selalu berorientasi pada sesama. Maka dengan demikian kita sungguh-sungguh akan merasakan sukacita. Karena hidup kita sudah selaras dengan kehendak Allah. Amin. Kesuksesanmu kah yang menyebabkan kau undur melayani Tuhan? Ataukah karena kegagalanmu kau undur melayani Tuhan? Oh Tuhan, ampuni dosaku yang telah undur melayanimu. Jika Tuhan hendak memakai hamba-Mu, pakailah seturut kehendak-Mu. Kerasnya dunia di sekelilingmu, atau karena kejenuhanmu, atau justru karena rekan sepelayananmu, kau undur melayani Tuhan. Oh Tuhan, ampuni dosaku yang telah undur melayanimu. Jika Tuhan
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kasih setiamu kami terus diuji dan diingatkan untuk membarui hidup kami. Dan biarlah buah-buah dari pertobatan dan sukacita yang kami rasakan, tidak hanya kami rasakan sendiri, tetapi biarlah buah itu dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan peduli, dengan menyadari bahwa hidup kami cukup dengan berkat yang telah Tuhan berikan. Hidup kami boleh senantiasa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan sekali lagi untuk tidak sekadar menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tetapi juga pelaku firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, dalam momen khusus ini, kami juga mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami yang oleh karena keterbatasan fisiknya, oleh karena pergumulan mereka telah lama undur dari persekutuan di gereja Tuhan. Kami mendoakan mereka yang sedang sakit, mereka yang menantikan kesembuhan. Tuhan terus anugerahkan mereka dengan kekuatan, kesabaran, serta mau terbuka, memahami rencana dan jalan Tuhan di tengah keterbatasan fisik yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mendampingi anggota keluarganya yang sedang sakit maupun telah sakit selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Anugerahkanlah keluarga-keluarga ini kesabaran, cinta kasih yang seluas samudra, dan kecukupan rezeki, agar melalui perhatian dan cinta kasih dan dari keluarga, saudara-saudara kami ini juga boleh sembuh. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang bergumul dengan relasi komunikasi mereka yang mendambakan keluarga mereka harmonis, keluarga-keluarga yang sedang menata ekonomi di tengah keluarga maupun pekerjaan yang sedang mereka rintis. Kiranya Tuhan yang memberkati dan ajarlah mereka untuk senantiasa berpegang pada pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pencalonan penatua di Jemaat GKI Gading Indah. Tuhan sendiri yang akan panggil orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Perlengkapilah proses pencalonan penatua ini sampai dengan nanti proses pemilihan. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap pihak untuk dengan sukacita ambil bagian dari proses ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan Natal, situasi keamanan dan cuaca di sepanjang Desember ini,
Kami mohon rahmat-Mu, jikalau Tuhan izinkan, kiranya Natal itu boleh kami selenggarakan dengan cuaca yang cerah, sehingga banyak umat boleh hadir merasakan sukacita persekutuan di tengah-tengah ibadah Natal ini. Kami juga mendoakan setiap pihak, baik itu aparat keamanan, Siskamling, maupun petugas security yang berjaga di dalam Natal nanti. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan kepada mereka kewaspadaan, kesehatan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mendoakan ya Tuhan, untuk persidangan Majelis Jemaat GKI Gading Indah yang akan berlangsung pada tanggal 15 Desember. Biarlah Tuhan yang memampukan para majelis jemaat untuk berdiskusi dengan baik, menghasilkan satu keputusan-keputusan yang positif dan konstruktif demi kebaikan umat dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa menjadi warga negara yang aktif dan kritis, sehingga apapun yang pemerintah kami lakukan, kebijakan-kebijakan yang boleh dibuat, itu boleh kami ikuti dengan baik. Kami juga boleh mengkritisi jikalau itu tidak baik dan tidak menyejahterakan rakyat. Namun jangan biarkan kami menjadi warga negara yang pasif, warga negara yang tidak berkontribusi apa-apa di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, kami menyerahkan Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh jajarannya, biarlah beliau boleh memimpin negeri ini menjadi negeri yang damai, sejahtera, dan saling menghormati dengan kemajemukan yang ada. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Umat Tuhan, marilah kita mengucap rasa syukur atas cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan menurut 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pemurah, kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih dan berkat-Mu. Terimalah persembahan ini ya Allah. Kiranya persembahan ini menjadi sarana yang menunjang karya pelayanan gereja-Mu. Mampukanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami dengan sukacita. Demi mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini, dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Umat Tuhan, sambutlah kedatangan Sang Raja Damai. Bertobatlah, kembalilah pada jalannya dengan sukacita. Berkaryalah agar kebaikan-Mu nyata bagi semua orang. Manusia
Percayakanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Pemilik kehidupan memberi engkau sukacita. Kiranya cinta kasih Kristus Sang Raja Damai menuntunmu kembali pada jalannya. Kiranya penyertaan Roh Kudus Sang Penolong memberi engkau keberanian untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha.